Kali ini, admin akan mencoba membahas basis kultivasi Xiaoyan dari awal Dozi sampai menjadi Dodi atau Dewa atau Kaisar Api. Namun, admin tidak akan membahas dari awal, hanya akan membahas dari level Dozi di season spesial perjanjian 3 tahun. Oke, mari kita mulai. Xiaoyan menerabas level Dozi ketika dia mengkonsumsi pilor hijau pola 3 garis. Setelah dia berhasil memurnikannya saat pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jama, dan dia juga langsung menerobos 2 bintang menjadi level Dozi bintang 2. Setelah berhasil melarikan diri ke hutan dari kejaran sekte Mystic Cloud dan bersembunyi di gua untuk memulihkan luka-lukanya. Setelah luka-lukanya sembuh, Xiaoyan menerobos 2 bintang menjadi Dozi bintang 4. Tiba di Akademi Jianan, setelah bertarung melawan Baisan, Xiaoyan akhirnya menerobos Dozi bintang 6. Memasuki Akademi Dalam, Xiaoyan berlatih selama 4 hari di Blazing Sky Cheerpening Tower di lantai 2 bawah menara dan menerobos 1 bintang menjadi Dozi bintang 7. Kembali lagi memasuki Blazing Sky Cheerpening Tower di lantai 4 bawah untuk berlatih. Kali ini, Xiaoyan menerobos 1 bintang menjadi Dozi bintang 8. Mendapatkan Core Quenching Body Mix, Xiaoyan lalu memperbaikinya dan membuatnya menerobos 1 bintang sekaligus membuatnya menerobos level Dowling. Setelah menerobos level Dowling, dalam tantangan pertarungan sebelum kompetisi peringkat kuat dimulai, itu membuat Xiaoyan menerobos 1 bintang. Selanjutnya, ketika Xiaoyan berlatih di tempat pelatihan nomor 1, tempat pelatihan Jian, itu membuat Xiaoyan menerobos Dowling bintang 3. Pertarungan di final 10 peringkat kuat. Kali ini Xiaoyan bertarung dengan Liu Qing, orang yang berada di peringkat 3. Ini membuat Xiaoyan sampai tidak sadarkan diri selama 3 hari, dan setelah sembuh dari cedera ini, dia akhirnya menerobos Dowling bintang 5. Diseret oleh api surgawi Fallen Heart Flame ke dalam magma dan dibakar selama 1 tahun, itu membuat Xiaoyan menerobos level Dowang. Setelah sadarkan diri koma selama 1 tahun di dunia magma, Xiaoyan lalu menggabungkan 2 api surgawinya, yaitu Green Lotus Core Flame dengan Fallen Heart Flame. Dan itu membuat Xiaoyan menerobos Dowang bintang 9 puncak. Nah, di level inilah Xiaoyan kembali ke Kekaisaran Jama untuk balas dendam pada sekte Mystic Cloud, membunuh Yun San dan membubarkan sekte Mystic Cloud. Setelah membubarkan sekte Mystic Cloud, Xiaoyan memilih untuk pergi ke gua binatang sihir untuk mengasingkan diri bersama Jian dan Ratu Medusa. Berlatih selama 1 tahun di sana, itu membuat Xiaoyan menerobos level Dowang bintang 1. Keluar dari gua, Xiaoyan sudah menemukan kekacauan di Kekaisaran Jama, tepatnya Alien Xian, karena sudah diserang oleh 3 sekte, salah satunya sekte racun. Sekte racun sudah pernah ditampilkan di season 4. Pemimpin sekte racun yaitu Dokter Perkecil, ternyata teman masa kecil Xiaoyan. Karena ada kesalahpahaman, sekte racun akhirnya menarik mundur. Dan disinilah awal pertemuan Xiaoyan dengan Dokter Perkecil setelah sekian lama tidak bertemu. Dokter Perkecil juga mengatakan alasan dia menyerang Alien Xian karena Hollow Soul menjanjikan padanya menangani racun iblis menyedihkan di tubuhnya. Dia juga tidak menyangka bahwa jika pemimpin Alien Xian ternyata adalah Xiaoyan. Karena Dokter Perkecil mengetahui beberapa informasi tentang Hollow Soul, dia mengajak Xiaoyan bekerja sama untuk menyerang sekte 10.000 kalajengking di Kekaisaran Choyun. Karena sekte ini telah bekerja sama dengan Hollow Soul. Tepat ketika tetua sekte 10.000 kalajengking, Shibian menghancurkan diri dan serangannya ditargetkan pada Xiaoyan. Itu membuat Xiaoyan terkena Demon Passion Spot. Disinilah Xiaoyan menerobos Do Huang bintang 2 saat Dokter Perkecil membantunya untuk menyegel Demon Passion Spot. Kembali ke Akademi Dalam untuk mencari seorang ahli Dozon, karena hanya ahli Dozon yang bisa mengatasi Demon Passion Spot. Dalam perjalanan mereka bertiga ke Akademi Dalam di wilayah Sudut Hitam, mereka bertemu dengan binatang sihir tingkat 7. Dalam pertarungan ini, itu membuat Xiaoyan menerobos Do Huang bintang 3. Masih dalam wilayah Sudut Hitam, dalam pelelangan yang diadakan di sana, Xiaoyan mendapatkan inti monster tingkat 7. Setelah memperbaiki inti monster ini, dia menerobos Do Huang bintang 4. Masih di Akademi Dalam, ketika pemimpin lembah api iblis datang ke sana untuk membalas dendam pada Xiaoyan,
karena sebelumnya dia telah membunuh dua tetua lembah api iblis. Dalam pertarungannya dengan Crown Demon Gush yang berada di level Dozong bintang 7. Setelah mengalahkannya dengan Extermination Lotus Flame, penggabungan 4 api surgawi, itu membuat Xiaoyan menerobos Dao Huang bintang 5. Kembali memasuki dunia magma Fallen Heart Flame untuk berlatih, Xiaoyan bertemu dengan Fire Lizard Rage. Setelah mengalahkannya dan mengkonsumsi 60 benih api dari Fire Lizard Rage, dia menerobos Dao Huang bintang 6. Selanjutnya, ketika Xiaoyan memperbaiki pil darah tulang tingkat 7 yang dia janjikan pada Ratu Medusa, dengan menyerap petir dari pil ini, dia menerobos Dao Huang bintang 7. Mengkonsumsi pil Mekti Huang tingkat 7 yang telah dia perbaiki, membuat Xiaoyan menerobos puncak Dao Huang bintang 9. Berkelana di dataran tengah, bertemu lagi dengan Nala Nyandra di Mount Aun Bloodfall. Memasuki area terbawah Mount Aun Bloodfall untuk berlatih, Xiaoyan akhirnya menerobos level Daozong bintang 1. Selanjutnya, memperbaiki atau menghilangkan Demon Poison Spot 3 kali sampai tuntas, membuat Xiaoyan menerobos Daozong bintang 4. Tiba di Pil Tower, menjadi juara kompetisi alkemis yang diadakan di sana dan mendapatkan kesempatan untuk menelan api surgawi 3000 Burning Flame. Setelah menelan api surgawi ini, Xiaoyan menerobos Daozong bintang 9. Dalam misi menyelamatkan Yao di tangan Hall of Soul, Xiaoyan terkena serangan dari tetua Hall of Soul, Jai Xing, yang berada di level Daozun bintang 5. Sementara Xiaoyan saat itu masih berada di level Daozong bintang 9, itu membuatnya terluka parah sampai tidak sadarkan diri. Tapi karena Xiaoyan pernah menelan pil naga misterius Yin yang 1 tahun yang lalu, disinilah efek obat ini bekerja dan menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Yao Lao yang sudah diselamatkan, lalu membawa Xiaoyan ke Pavilion Falling Star, dan menempatkan Xiaoyan pada formasi bintang jatuh untuk menyembuhkan diri. Setelah 1 tahun berlalu, Xiaoyan akhirnya sadar dan sembuh, dan itu membuatnya menerobos level Daozun bintang 1. Untuk membangkitkan kembali gurunya, Yao Lao membutuhkan esensi Qi spiritual. Disinilah Xiaoyan bersama kelompoknya pergi untuk mencari Soul Baby Fruit ke wilayah binatang sihir dataran tengah. Selain mendapatkan Soul Baby Fruit, Xiaoyan juga mendapatkan 3 rangga dari seorang ahli Daozong. Dan dalam perjalanan mereka ini, dia bertemu lagi dengan Qinglin, gadis yang pernah diselamatkan Xiaoyan di season 3. Kembali ke Pavilion Falling Star, dari tulang Daozong ini, Xiaoyan mendapatkan 3 teknik kelas D yang tertulis di setiap tulang. Setelah membakar tulang ini dengan api surgawinya dan setiap tulang mengeluarkan gel. Lalu gel ini dimurnikan oleh Xiaoyan dan mengkonsumsinya. Dengan mengkonsumsinya, itu membuat Xiaoyan menerobos Daozun bintang 2. Setelah Yao Lao menjadi manusia seutuhnya, dia memberikan api surgawinya pada Xiaoyan, yaitu Bone Chilling Flame. Setelah menelan api surgawi ini, itu membuat Xiaoyan menerobos Daozun bintang 4. Selanjutnya, di alam suku kuno Jian ada sebuah kolam petir. Selama berlatih di sana, Xiaoyan menerobos Daozun bintang 5. Dan di sini juga pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan kepala sekolah akademi dalam, yaitu Mang Tianqi, walaupun di sini mereka berdua belum saling kenal. Memasuki makam surgawi alam Gu, Xiaoyan dan Sun Er bertemu jenius dari klan Hun, Hunya dan Hun Le. Dalam pertarungannya dengan Hun Le, Xiaoyan bahkan menerobos Daozun bintang 6. Masih dalam makam surgawi, saat Xiaoyan bertemu dengan leluhurnya, Xiao Xuan. Xiao Xuan lalu membawa Xiaoyan ke kolam darah yang berisi garis keturunan terakhir klan Xiao. Setelah memasukkan darah garis keturunan terakhir pada tubuh Xiaoyan, Xiaoyan akhirnya menerobos Daozun bintang 8. Selanjutnya, dalam pemburuan harta karun di wilayah kuno bersama Ratu Medusa, Dokter Perkecil, dan Qinglin, Xiaoyan pergi ke suku kuno Iblis Piton. Suku ini memiliki kolam darah. Selama berlatih di kolam darah ini, Xiaoyan menerobos Daozun bintang 9 awal. Masih dalam pemburuan harta karun, setelah reinkarnasi di bawah bantuan pohon kuno Bodhisatta, Xiaoyan menerobos Daozun puncak bintang 9. Kembali ke Pavilion Falling Star setelah mendapatkan hati Bodhisatta dan memperbaikinya. Untuk menelan hati Bodhisatta ini, Xiaoyan membutuhkan 2 tahun bermeditasi dan akhirnya langsung menerobos level Daozong bintang 1 melewati level Bansang. Selanjutnya, setelah Xiaoyan membantu Jian menyelesaikan masalah sukunya karena 3 raja suku naga kuno ingin membunuh Kaisar Naga Kuno Jian, Xiaoyan bermeditasi lagi di alam suku naga kuno selama 4 bulan untuk menstabilkan 3 garis keturunan yang ada di tubuhnya, yaitu garis keturunan klan Xiao, garis keturunan klan Gu yang telah diberikan Sun Er, dan garis keturunan yang telah diberikan Jian.
Setelah menstabilkan 3 garis keturunan ini, Xiaoyan akhirnya menerobos Doseng bintang 2. Menelan api surgawi ke-6, Purifying the Money Lotus Flame, membuat Xiaoyan menerobos Doseng bintang 5. Ketika Xiaoyan menemani gurunya kembali ke klan Yao, dan di situ Xiaoyan memperbaiki pil obat tingkat 9. Dan ternyata, pada saat yang sama, salah satu orang dari klan Hun juga hadir di sana untuk membantai klan Yao sampai akhirnya klan Yao lenyap. Dalam melarikan diri bersama 10 jenius klan Yao berserta gurunya, Xiaoyan langsung menelan obat tingkat 9 yang telah dia perbaiki untuk meningkatkan secara paksa kekuatannya, sampai akhirnya bisa melarikan diri ke klan Gu, sementara gurunya kembali ke Pavilion Falling Star. Setelah tiba di klan Gu dan menyerap efek obat tingkat 9 ini, itu membuat Xiaoyan menerobos Doseng bintang 6. Kembali ke makam surgawi, dan di sini Xiaoyan memperbaiki pil misterius tingkat 9 yang memiliki 9 bencana petir. Setelah menyerap 9 bencana petir ini, itu membuat Xiaoyan menerobos Doseng bintang 7. Terakhir menuju level Dodi atau Dewa atau Kaisar. Setelah Xiaoyan mewarisi Dewa kuno Pause, yaitu Dewa Api atau Kaisar Api, Xiaoyan akhirnya menjadi penerus Kaisar Api selanjutnya. Oke, itulah basis kultivasi Xiaoyan dari Tatoushi sampai menjadi Kaisar Api.